SDB Art AI, silahkan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat cerita-cerita horor terbaru dari channel ini. Kali ini, gua akan bawain cerita yang gak kalah serem dari cerita sebelumnya. Cerita yang bakal lu mikir 2 kali kalau mau tidur sendirian. Oke, langsung aja ya. Cerita pun dimulai. Malam itu, di jalanan sepi menuju Kampung Tarogong, hujan turun dengan derasnya. Butir-butir air menghantam atap warung Reyot yang sudah lama tutup di pinggir jalan raya. Di bawah atap warung itulah seorang pemuda bernama Inal berteduh. Nafasnya terlihat naik turun, sebagian tubuhnya masih basah kuyup. Tangannya mengusap jaket jeans yang menempel dingin di kulit. Sebenarnya malam itu Inal punya tujuan yang mulia. Ia baru saja mendapat kabar dari tetangga bahwa ibunya, Bu Wiwi, sakit keras di kampung. Tanpa pikir panjang, sepulang kerja ia langsung menyalakan motor tuanya, Yamaha King berwarna hitam legam, dan tancap gas menempuh perjalanan panjang. Dari kontrakan di kota, perjalanan ke Kampung Tarogong butuh sekitar 5 jam. Tapi, nasib berkata lain. Baru 3 jam jalan, hujan turun begitu deras. Tak ada jas hujan, hanya motor dan semangat rindu pada sang ibu yang menemaninya. Kini, sudah hampir pukul 8 malam. Jalanan gelap, hanya sesekali lampu mobil truk melintas dari kejauhan. Inal menunduk, kedua tangannya menggosok tubuhnya yang menggigil. Ah, kok lama banget sih hujan? Bisa-bisa kemalaman gue sampai rumah. Mana lupa bawa jas hujan lagi. Gumamnya kesal mencoba menghibur diri. Waktu terasa berjalan lambat. Jarum jam di ponselnya menunjukkan pukul 9 kurang seperempat ketika derasnya hujan mulai redak. Gerimis masih turun, namun jalanan mulai jelas terlihat oleh sorot lampu jalan yang jarang-jarang. Tanpa pikir panjang, Inal langsung menyalakan motornya. Raungan khas motor King menggelegar, memecah keheningan malam. Helm hitam ia pasang seadanya, lalu gas ia tarik kuat-kuat. Ban motor menyibak genangan air di jalan, meninggalkan cipratan ke kanan dan ke kiri. Malam semakin larut, dan jalan menuju Kampung Tarogong semakin sepi. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan berdiri diam seperti bayangan hitam yang mengawasi setiap langkahnya. Inal menghela napas panjang. 2 jam lagi, sabar Nal, bentar lagi nyampe. Ibu pasti nungguin gue. Namun ia tak tahu, perjalanan pulangnya kali ini bukan hanya tentang menemui ibunya. Ada sesuatu yang sudah menanti di jalan sunyi itu. Inal akhirnya tiba di sebuah pertigaan. Di depan jalan raya besar itu terlihat jalan masuk ke sebelah kiri, lumayan lebar, dengan pelang tua yang sudah berkarat. Kampung Tarogong, 10 kilometer. Tanpa ragu, Inal belok kiri. Hatinya lega karena tandanya kampung itu sudah tidak jauh lagi. Namun rasa canggung juga mulai muncul. Sudah hampir 2 tahun ia tidak pulang, terlalu sibuk dengan kerjaannya di kota. Kini jalanan yang dulu sering ia lewati terasa asing sekaligus menakutkan. Semakin masuk, jalan berubah jadi lebih gelap. Di kiri kanan terbentang kebun karet. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Rantingnya menjulang seperti tangan-tangan hitam yang hendak meraih siapa saja yang melintas. Hening. Hanya suara motor King meraung memecah sunyi, ditemani sorot lampu kuningnya. Aspal yang tadinya rata perlahan berubah rusak. Lubang-lubang besar menganga, terisi air hujan yang berkilau. Inal terpaksa menurunkan kecepatan. Tak lama, aspal itu pun lenyap digantikan jalan tanah. Tanah merah basah, becek, licin akibat hujan deras tadi. Inal menggenggam stang motor lebih erat. Pandangannya fokus. Sedikit saja salah, bisa tergelincir. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya temaram di sisi kiri jalan. Inal memperhatikan lebih jelas. Sebuah warung sederhana berdiri di sana. Bangunannya dari papan tipis dan anyaman bambu. Sebagian atap sengnya berkarat. Cahaya lampu minyak berkelip di dalamnya. Tepat ketika Inal sampai di depan warung itu, motor Kingnya mendadak mati. Brak 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 brak.
Brum brum brum. Huek. Mesin tersendat lalu benar-benar berhenti. Ah, sial. Inol mendengus mencoba menyalakan kembali. Ia injak Kickstarter berulang kali. Cekek, cekek, cekek. Tetap tidak mau hidup. Kakinya terasa pegal. Keringat menetes di pelipis meskipun udara malam begitu dingin. Nafasnya mulai memburu. Lalu dari dalam warung itu terdengar suara lirih seorang nenek. Mampir, Nak. Inol menoleh. Dari balik cahaya lampu minyak tampak sesosok nenek rentah, tubuhnya membungkuk, mengenakan kebaya lusuh. Rambutnya putih acak-acakan. Wajahnya sebagian tertutup bayangan. Sambil menghela nafas panjang, Inal bergumam dalam hati. Ya udahlah, sekalian ngaso, ngopi dulu enak juga. Kaki gua pegel banget ngengkol motor ini. Ia dorong motornya ke pinggir, standar 1 diturunkan lalu berjalan ke arah warung. Bangku panjang dari kayu tergeletak di depannya, dengan meja panjang di depannya. Inal duduk, meletakkan helm di meja. Kopi ada, Nek? Tanya Inal sambil tersenyum sopan. Nenek itu hanya diam, kepalanya tertunduk, tanpa menatap. Perlahan ia berjalan, mengambil termos tua, membuka toples kecil berisi bubuk kopi, lalu menyeduhnya dengan tangan gemetar. Aroma kopi panas tercium samar, bercampur bau anyaman bambu basah yang lembab. Tanpa berkata sepatah pun, nenek itu menyerahkan secangkir kopi hitam pekat ke hadapan Inal. Inal tersenyum kecil. Wah, makasih banyak ya, Nek. Tapi nenek itu tetap tidak menoleh, hanya berdiri kaku, menunduk, seperti tidak peduli sama sekali. Inal menatap secangkir kopi panas itu. Uapnya naik perlahan. Entah kenapa, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Inal duduk santai di bangku panjang itu. Dari saku celananya, ia keluarkan sebungkus surya. Tangannya gemetar sedikit karena dingin, tapi dengan cepat ia menyalakan rokoknya. Cetek! Suara korek menyala. Inal menghisap dalam-dalam. Sedap! Hembusannya bercampur dengan aroma kopi hitam yang mengepul di depannya. Ia menyeruput pelan. Aduh, panas! Spontan lidahnya tersengat. Dari dalam warung terdengar suara nenek itu lagi. Kali ini lebih jelas. Pelan-pelan, Nak, masih panas. Inal menoleh. Nenek itu berdiri di ambang pintu, menatap dengan mata sayu. Kamu mau kemana, Nak? Tanyanya pelan, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Oh, saya mau pulang, Dek. Mau nengokin ibu saya, Bu Wiwi. Katanya lagi sakit. Jawab Inal sopan. Nenek itu menunduk, lalu mengangguk perlahan. Inal menatap wajah keriputnya, lalu bertanya heran. Nek, sejak kapan jualan di sini? Seingat saya, dulu mah nggak ada warung di sini. Emang ada yang beli kalau jualan di sini? Perlahan, nenek itu tersenyum. Senyum yang aneh, memperlihatkan gigi hitam kroposnya. Buktinya kamu di sini beli kopi nenek. Habis berkata begitu, nenek itu berbalik dan masuk ke dalam warung. Senyumnya masih terbayang di benak Inal, membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Ah, aneh bener, gumam Inal sambil menoleh ke arah motornya. Ia masih heran kenapa mesin motornya bisa mati begitu saja. Bensin masih banyak, motor juga biasanya kuat dipakai jauh. Apa gara-gara kehujanan ya? Atau kepanasan mesin? Pikirnya dalam hati. Beberapa menit kemudian gelas kopinya pun habis. Inal berdiri menoleh ke arah dalam warung. Nek, bayar kopi berapa, Nek? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Suasana mendadak hening. Hanya suara serangga malam dari arah kebun karet. Nek, panggilnya lagi. Tetap tidak ada sahutan. Akhirnya Inal memberanikan diri masuk ke dalam warung. Kakinya melangkah perlahan di lantai papan yang berderit. Namun anehnya, warung itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Lah, kemana tuh nenek? Masa pergi gitu aja? Inal celingungan, mencoba melihat ke belakang warung. Nihil. Ia garuk kepala, merasa janggal. Ya udahlah, gua taruh aja uangnya di sini, gumannya.
Inal mengeluarkan selembar uang Rp10.000 dan meletakkannya di meja warung yang lembab. Setelah itu, ia keluar, meraih helm, lalu kembali ke motornya. Dengan sedikit ragu, ia coba menendang kickstarter. Sekali tendang saja, mesin meraung kencang. Inal tersenyum lega. Nah, gitu dong. Ia langsung mengenakan helm dan melaju lagi. Angin malam dingin menampar wajahnya. Jalan tanah yang becek mulai ia tinggalkan. Sekitar 10 menit perjalanan, suasana berubah. Pohon-pohon karet berganti dengan rumpun bambu yang rapat menjulang tinggi. Angin meniup daun-daun bambu, menimbulkan suara swish, swish, menyerupai bisikan banyak orang. Di ujung rumpun bambu itu, seperti sebuah gapura alami, Ina melihat pelang kayu tua bertuliskan Kampung Tarogong. Hatinya lega. Bentar lagi sampai rumah emak. Namun entah kenapa perasaan aneh masih menyelimuti dirinya. Seakan ada sesuatu yang ikut terbawa sejak dari warung tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 12:10 malam. Inal yang sudah lelah akhirnya tiba di depan rumah tua peninggalan almarhum ayahnya. Rumah kayu sederhana dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Ia mengetuk pelan sambil mengucap salam. "Assalamualaikum, Bu. Ini Inal, Bu." Dari dalam terdengar suara lirih, disertai batuk. "Waalaikumsalam." Pintu berderi terbuka perlahan, tampak wajah Bu Wiwi, ibunya. Tubuhnya terlihat ringkih, mengenakan baju hangat lusuh. Lehernya terbalut kain tebal, mungkin untuk menahan dingin. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. "Bu, gimana keadaan Ibu? Ini Inal pulang, Bu," ucap Inal sambil memeluk ibunya. Ibu itu tersenyum tipis. "Inal, kenapa jam segini kamu baru datangnya? Ayo masuk dulu." Suaranya serak, lalu bertatuk keras hingga tubuhnya sedikit membungkuk. "Tadi hujan deras, Bu, makanya telat. Di jalan juga motor sempat ngadat. Terus sempat mampir juga sih di warung nenek-nenek di ujung kebun karet, ngopi sebentar." Begitu mendengar itu, Bu Wiwi langsung terdiam. Ekspresinya berubah, wajahnya menegang. Perlahan ia menoleh ke arah anaknya. Warung yang mana, Nal?" "Itu loh, Bu, warung nenek-nenek di pinggir jalan sebelum masuk kebun karet. Bentuknya dari papan sama bambu." Bu Wiwi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu, seperti sedang mengingat sesuatu. Tangannya yang kurus meremas kain di lehernya. Sesaat wajahnya tampak semakin pucat. Sudahlah. Sekarang Ibu mending istirahat lagi ya. Besok aja kita ngobrol," ucap Inal sambil menuntun ibunya ke kamar. Dengan langkah pelan, Bu Wiwi masuk ke kamarnya. Sebelum menutup pintu, ia sempat menatap Inal sekali lagi dengan ekspresi bingung, seolah ada yang mengganjal dalam pikirannya. Sementara itu, Inal menghela napas panjang. Ia masuk ke kamarnya sendiri, meletakkan tas, lalu membersihkan tubuh seadanya dengan air dingin. Rasa capeknya makin terasa setelah perjalanan panjang. Gila. Perasaan jauh banget ya pulang kampung. Capek banget gua, gumamnya sambil rebahan. Tak lama kemudian, matanya berat. Suara hujan rintik-rintik yang masih tersisa di luar jadi pengantar tidurnya. Dalam hitungan menit, Inal pun terlelap pulas. Namun di kamar sebelah, Bu Wiwi tidak benar-benar tidur. Matanya terbuka, menatap ke langit-langit dengan wajah tegang. Sesekali ia menarik nafas berat. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela dinding kayu rumah tua. Inal terbangun oleh suara batu keras dari ruang makan. Ia segera bangun, berjalan cepat, dan mendapati Bu Wiwi sedang duduk di kursi, memegang gelas air putih. "Bu, kok nggak istirahat di kamar aja?" sapa Inal khawatir. Ibunya tersenyum lemah. "Iya, Nal, Ibu nggak apa-apa, cuma batuk sedikit." Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Inal masuk ke kamar mandi, membasuh wajah, lalu mandi sekadarnya. Begitu keluar, ia menyeduh kopi hitam panas di dapur. Aroma kopi memenuhi ruangan. Sambil duduk berhadapan dengan ibunya, Inal berkata, "Bu, nanti Inal antar ke puskesmas ya, biar cepat sembuh." Namun Bu Wiwi langsung menggeleng.
Nggak usah, Nal. Ibu cukup minum obat warung. Nanti juga sembuh sendiri. Nggak usah repot-repot. Inal agak kesal. Loh, kenapa gitu, Bu? Inal ini kan pulang juga gara-gara tahu ibu sakit. Masa nggak boleh nganterin berobat? Bu Wiwi menatap Inal penuh tanda tanya. Tahu ibu sakit? Dari siapa kamu tahu ibu sakit, Nal? Pertanyaan itu membuat Inal terdiam sejenak. Dari ibunya Eman, Bu. Kemarin siang dia telepon Inal. Katanya ibu sakit, makanya Inal buru-buru pulang. Bu Wiwi hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya jelas memperlihatkan kebingungan. Inal pun membawa gelas kopi ke teras. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap sambil menikmati pagi di kampung. Tak lama, terlihat sosok perempuan paruh baya berjalan melewati depan rumah. Itu ibunya Eman, tetangga sekaligus ibu dari teman kecil Inal. Ada Nak Inal, kapan datang? Sapa ibunya Eman sambil tersenyum. Inal berdiri. Tadi malam, Bu. Oh iya, makasih ya, Bu, udah kasih tahu saya kalau ibu lagi sakit. Wajah ibunya Eman langsung berubah bingung. Kasih tahu? Siapa yang kasih tahu, Nak Inal? Nomor HP Nak Inal aja ibu nggak punya. Dari mana bisa kasih tahu? Jantung Inal berdegup kencang. Ia mencoba memastikan. Loh, masa sih, Bu? Kemarin siang ibu kan yang nelpon saya. Ibunya Eman tersenyum kaku. Aduh, Nak Inal salah kali. Ya sudah, ibu mau ke warung dulu ya. Sosok perempuan itu pun berlalu meninggalkan Inal yang masih terpaku di teras. Kopi di tangannya kini terasa hambar. Inal mulai mengurut-ngurut kepalanya. Terus, siapa yang nelpon gue kemarin siang? Gumamnya. Ingatan semalam kembali menghantam. Warung nenek tua, kopi panas, dan ibunya yang langsung terdiam saat ia menceritakan soal warung itu. Kenapa ibu kelihatan aneh semalam pas gue cerita tentang warung itu? Pikir Inal. Ia mencoba menghubungkan semua kejadian, tapi semakin dipikirkan justru semakin membingungkan. Seolah ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa ia jangkau dengan logika. Siang itu, matahari sudah condong ke barat ketika Inal kembali dari puskesmas dengan kantong plastik berisi obat-obatan. Ia menyerahkannya kepada ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. Bu, ini obatnya. Diminum ya, biar cepat sembuh. Sama ini ada uang buat ibu di sini. Bu Wiwi menerima dengan tangan bergetar. Makasih, Nang. Tapi kamu jangan repot-repot begini. Inal tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Tapi maaf, sore ini Inal harus balik lagi ke kota. Soalnya besok Senin Inal kerja. Wajah Bu Wiwi terlihat berat melepaskan. Ia hanya mengangguk pelan. Ya sudah, tapi jangan terlalu sore jalannya, Nal. Nanti kalau kemalaman, perjalanan jauh bisa bahaya. Mereka pun makan siang bersama. Suasana terasa hangat, penuh keharuan. Momen seperti itu sudah lama tak mereka rasakan. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Inal sudah rapi, tas kecil di punggung, motor King hitamnya dipanaskan sebentar. Ibu, Inal berangkat ya. Ibu jaga kesehatan. Jangan lupa minum obat. Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Inal mencium tangan ibunya, lalu menyalakan motornya. Ia melaju melewati rumpun bambu yang seperti gapura kampung. Bayangan batang-batang bambu bergerak ditiup angin mengiringi kepergiannya. Semakin jauh, rumah-rumah kampung Tarogong lenyap, berganti kebun karet dan jalan sepi. Baru 10 menit meninggalkan kampung itu. Bruk, bruk. Mesin motornya tiba-tiba batuk, lalu mati mendadak. Raungan King itu terputus, menyisakan sunyi dan suara serangga sore hari. Hah? Apaan lagi nih? Gerutu Inal. Ia berhenti tepat di depan warung papan yang sama. Warung sederhana itu kini tampak lebih jelas. Pintu bambunya terbuka, seperti mengundang. Namun, tidak ada nenek yang terlihat di dalam. Inal menoleh kiri kanan. Jalanan sepi.
Angin dingin menggesek telinganya. Ia coba engkol motor. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mesin tetap membisu. Ia buka tangki, bensin masih penuh. Ia cek busi, kering, tidak ada masalah. Semuanya normal. Anjir, kenapa sih ini motor? Keringat dingin mulai turun dari pelipisnya. Akhirnya ia turun dan mencoba mendorong motor ke depan. Tapi aneh, motor terasa sangat berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Dorong ke depan tak bergerak. Dicoba mundur pun sama saja, seolah ban terikat ke tanah. Sial, apalagi ini? Suara Inal mulai bergetar. Di saat itulah angin sore bertiup lebih kencang. Dari arah warung terdengar suara gesekan kayu. Krek, krek, seperti kursi ditarik. Inal menoleh cepat. Pintu warung bergoyang perlahan, lalu terdengar lirih. Mampir lagi, nak. Dengan kesal, Inal meninggalkan motornya yang tak mau hidup. Ia menghampiri warung tua itu. Langgahnya berat, tapi rasa penasaran bercampur putus asa membuatnya duduk kembali di bangku panjang depan warung. Hembusan angin dingin tiba-tiba menyapu wajahnya. Dari dalam terdengar suara lirih si nenek. "Kenapa lagi motormu, nak?" "Nggak tahu, Nek. Nggak biasanya ngadat begini," jawab Inal sambil memijit pelipis. "Iya sudah, biarin dulu. Nanti juga hidup sendiri kok." Suara nenek itu tenang, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Inal meremang. Nenek tua itu berjalan perlahan ke belakang, lalu kembali sambil membawa gelas kopi panas. Tangannya keriput, kukunya hitam seperti arang. Ia meletakkan gelas di meja depan Inal. "Kemarin kamu kelebihan bayar kopi. Nih, nenek bikinkan lagi buatmu." Inal terdiam sebentar, lalu tersenyum kaku. Iya nek, makasih." Sambil menyalakan rokok, ia menyeruput kopi itu. Lidahnya hampir terbakar, tapi ia menahan. Waktu berjalan begitu cepat tanpa ia sadari. Asap rokok belum habis sebatang, namun tiba-tiba langit berubah jingga, lalu perlahan meredup. Senja jatuh terlalu cepat. Loh, kok udah maghrib? Inal memandang sekeliling heran. Detik berikutnya, brang! Mesin motor King miliknya meraung kencang, sendiri. Lampu depan menyala, klakson berbunyi pelan-pelan seperti dipencet oleh tangan tak terlihat. Gas motor itu ngeng-ngeng, seperti ada orang yang duduk di atasnya. Astaga, apa-apaan ini? Inal terperanjat, jantungnya hampir meloncat keluar. Belum sempat ia bergerak, terdengar suara lirih dari dalam warung, lebih serak, lebih dalam. "Apa kata nenek, motormu hidup sendiri kan?" Inal tersentak, kursi panjang yang ia duduki terjungkal. Ia jatuh terduduk di tanah. Saat menoleh, ia melihat sosok si nenek. Kini wajahnya berubah mengerikan. Kulit keriputnya semakin kendur, matanya bolong hitam pekat, hidungnya hanya rongga besar, dan mulutnya meluber hitam seperti terbakar. Di tangannya, ia menggenggam sebuah gayung batok kelapa, meneteskan air hitam pekat yang berbau anyir. Inal mencoba bangkit dari tanah. Nafasnya terengah. Wajahnya kini tidak lagi ketakutan, melainkan penuh amarah. Dalam hatinya, ia teringat wajah ibunya, juga reaksi aneh saat ia bercerita tentang warung semalam. Pantas, ibu terlihat aneh. Ternyata ini warung setan. Tangannya cepat merogoh saku belakang, mengeluarkan sebuah bungkusan kain kafan yang kusut dan usang. Dengan hati-hati, ia membukanya, menampakkan sebuah keris kecil berkilau kekuningan. Ia genggam erat, lalu melangkah maju, menodongkan keris itu ke arah nenek yang wajahnya sudah berubah mengerikan. "Hei setan, kamu salah orang. Gua asli dari Tarogong. Pergi lo dari kampung gua." Teriakan Inal menggema di jalanan sepi. Seketika sosok nenek itu menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, suaranya melolong lirih memekakan telinga.
Kepalanya perlahan terpisah dari tubuh, terjatuh, lalu melebur jadi asap pekat hitam. Seluruh tubuhnya lenyap bersama raungan panjang yang membuat dada Inar bergetar. Bersamaan dengan itu, warung tua itu ikut memudar. Papan, bambu, bangku panjang, semua larut seperti kabut tersapu angin. Inal tersentak ketika menyadari dirinya kini berdiri di atas sebuah gundukan tanah, sebuah kuburan. Ia menoleh sekeliling, jantungnya masih berpacu. Motor King miliknya masih terparkir di pinggir jalan, diam, mesin mati. Inal menarik nafas panjang, lalu mendekati sebuah kuburan tua yang tertutup rumput liar, tanpa batu nisan, tanpa nama. Ia bergumam lirih, kuburan siapa ini? Tanpa berpikir panjang, ia mengambil potongan papan lapuk yang tergeletak tak jauh dari situ. Dengan hati-hati ia menancapkan papan itu di atas gundukan tanah tersebut. Lalu ia menutup mata dan membaca Al-Fatihah dengan hikmat. Saat ayat suci meluncur dari bibirnya, udara di sekitarnya berubah tenang. Angin dingin reda, suara hutan sunyi kembali normal, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Inal membuka mata, menghela napas lega. Ia menoleh, motornya kini tampak biasa saja. Ia berjalan mendekat, menyalakan mesin dengan satu kali tendangan. Brap, brap, motor meraung, hidup seperti semula. Tanpa menoleh lagi ke arah kuburan itu, Inal mengenakan helmnya, memacu motornya, meninggalkan jalan tanah menuju Tarogong. Dalam hati ia berbisik, semoga ibu baik-baik aja. Dan semoga arwah di kuburan itu tenang. Suara raungan motor King memecah senja, semakin menjauh meninggalkan misteri yang tak lagi akan ia ungkapkan kepada siapapun. Sepanjang perjalanan menuju kota, angin malam menusuk wajah Inal. Jalanan lengang, hanya ditemani suara raungan motor King yang stabil. Namun, pikirannya masih berkecamuk, tak bisa tenang. Ia mengulang kembali semua kejadian. Mulai dari telepon aneh yang mengabarkan ibunya sakit, warung tua di kebun karet, sampai wajah nenek mengerikan yang akhirnya lenyap karena keris pusaka. Jadi semua ini ulah setan dari awal. Gumamnya lirih. Tapi hatinya masih dihantui pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa gua? Kenapa harus gua yang dipilih sama nenek itu? Apa maksud semua ini? Lampu jalan sesekali menyoroti wajah Inal yang murung. Ada rasa syukur karena bisa selamat, tapi juga rasa takut. Karena ia tahu, di balik dunia nyata yang terlihat, ada dunia lain yang mempermainkan manusia kapan saja. Perlahan, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Udahlah, mungkin memang gua yang harus ngalamin ini. Biar gua belajar hati-hati. Jangan gampang percaya sama apapun yang belum jelas. Apalagi kalau udah berhubungan sama hal gaib. Motor terus melaju menembus gelapnya malam. Di kejauhan, lampu kota mulai terlihat. Inal akhirnya bisa sedikit lega. Namun, jauh di dalam hati, ia sadar satu hal. Kejadian itu bukan sekadar kebetulan. Dan mungkin belum selesai. Dari kisah Inal ini, kita bisa belajar bahwa dunia gaib itu nyata. Dan seringkali mereka hadir untuk menguji manusia. Jangan mudah tergoda oleh bisikan atau jebakan yang menyesatkan. Karena setan akan selalu mencari cara untuk menjerumuskan. Yang paling penting, jangan pernah tinggalkan doa dan keimanan. Terutama saat sedang di perjalanan, di tempat sepi, atau di tengah malam. Karena hanya dengan doa, zikir dan keyakinanlah kita bisa dilindungi dari gangguan yang tak kasat mata. SDB Art AI, ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye!